أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Jadi satu kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub, dan beliau itu seorang merampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ana siap masuk Islam, tapi ana nggak bisa berhenti kerja karena kerja ana masih jadi perampok." Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayat sendiri. Yang penting aku kasih wasiat, 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat. Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya, perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ceramah dari Habib Hani As-Saqqaf atau As-Saqqaf yang menyatakan bahwa merampok itu lebih baik daripada mengemis atau meminta. Nah, ini adalah ajaran yang luar biasa, membinasakan ajaran Islam yang sebenarnya. Bisa dikatakan tidak semua para habib ini memiliki ajaran seperti Habib Hani As-Saqqaf. Tidak, cuma ya kebanyakan karena halusinasi ya. Karena berdasarkan mimpi-mimpi ya. Berdasarkan otak-atik gadok-matok ya. Akhirnya jadinya seperti ini. Ketika Habib Hani As-Saqqaf menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah, yang memang keluarga beliau anggota suku Al-Ghifari itu memang pekerjaannya adalah merampok. Merampok itu tidak hanya merampas harta, nyopet, memaksa, tidak. Kadang-kadang juga membunuh yang dirampoknya. Nah, ini adalah sebuah karya yang mengandung unsur dosa yang tak terhingga. Sudah merampas juga membunuh orang. Hampir sama seperti kasus ketika jamaah haji tahun 317 Hijriyah dibantai, dihabisi, diambil semua apa yang menjadi harta bawaan bekal mereka, 30.000 orang nyawa melayang tanpa harus siap perang. Di sekitar tanah haram diharamkan untuk menumpahkan darah orang. Hewan saja dilarang untuk ditumpahkan darahnya, tumbuh-tumbuhan saja dilarang untuk dicabut dari akarnya. Apalagi ini membunuh jamaah haji yang tidak siap perang. 30.000 nyawa melayang. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari yang hidup pada masa Rasulullah SAW melakukan tindakan merampas. Itu sudah menjadi pekerjaan. Sama seperti perompak Somalia ya, atau geng mafia. Itu sudah terbiasa di kalangan
marga atau suku Al-Ghifari. Tetapi setelah Abu Dzar Al-Ghifari ini mendengar kabar tentang diutusnya seorang nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyatakan diri untuk masuk Islam dan menyesali atas segala perbuatan masa lalunya. Namun cerita ini dibumbui oleh Habib Hani As-Sekaf dengan tambahan Rasulullah memperbolehkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk tetap merampok. Nah ini yang perlu dikoreksi. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Memang ada proses ya untuk berhenti dari aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari, perlu proses adaptasi. Tetapi tidak langsung Rasulullah memperbolehkan silahkan kamu merampok, membunuh, ya tidak. Nah, ini cerita yang harus perlu diluruskan agar tidak menyesatkan. Apalagi beliau Habib Hani As-Sekaf juga menyatakan bahwa merampok itu lebih baik daripada mengemis meminta. Ini adalah ajaran yang sesat menyesatkan. Bila ditiru oleh para pengikutnya, maka tidak segan-segan para pengikutnya akan membantai orang, merampas harta, membagikannya kepada fakir miskin misalkan, ya. Atau bahkan merampok, membunuh satu orang bahkan sekeluarga, lalu hasilnya disedekahkan. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Tidak ada yang namanya sedekah dari hasil harta yang diharamkan. Itu sama dengan membangun fondasi di atas air laut. Ya, tidak akan bisa berhasil menjadi sebuah bangunan. Begitu juga beramal, bersedekah, ya, haji dan umroh dari hasil yang tidak dihalalkan. Hasilnya juga selain tidak berkah, juga tidak menghasilkan apa yang dimaksudnya. Jadi keliru besar bahwa merampok lebih baik daripada mengemis. Ya lebih baik mengemis daripada merampok. Karena mengemis itu minta-minta. Walaupun sebenarnya mengemis itu bisa makruh, ya, bisa makruh tahrim tergantung situasi dan kondisi, tetapi merampok jelas tidak ada hukum makruhnya, jelas haramnya. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena merampok walaupun seperti Robin Hood, seperti Lokajaya misalkan, tetap disalahkan, tidak diperbolehkan. Ini yang perlu kita pahami dan mengerti bersama, bahwa memang ajaran para habib itu perlu diluruskan, perlu dijelaskan lagi kepada umat agar umat tidak semakin tersesat. Di saat kita menghadapi abad 21 yang penuh dengan tantangan ini, ajaran-ajaran para habib Alawi ini menjadi benalu, beban kita untuk bisa maju, alias gondeli, njerimpeti, ncerekali, yang akhirnya umat ini akan tertinggal jauh dari peradaban persaingan hidup manusia di muka bumi ini. Sebagai bangsa yang merdeka di Indonesia ini, selain merawat kebinekaan yang ada di Indonesia ini, juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam kemajuan bangsa, cerdas dalam spiritual dan intelektualnya. Harusnya begitu. Tapi justru para habib Alawi ini malah sebaliknya. Nah, ini yang sangat-sangat saya sayangkan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.